Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, kita bertemu kembali hari ini untuk memperingati Santo Carolus Borromeus. Harapannya adalah dengan semangat solidaritas Santo Carolus, kita bangun kekuatan di masa ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita awali ibadat ini dengan lagu pembukaan. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persaudaraan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita telah dipertemukan dalam situasi yang berbeda di masa pandemi ini. Melalui pertemuan virtual ini, kita sekaligus diingatkan kembali pada kuasa Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Kita diingatkan untuk selalu bersyukur atas perlindungan dan pemberian Allah dalam hidup kita, terlebih dalam masa pandemi ini. Pada hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan sabdanya dan juga mendengarkan teladan hidup Santo Carolus Borromeus, pelindung yayasan Tarakan kita. Agar kita semakin siap untuk ibadat sabda hari ini, marilah kita siapkan hati kita dengan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memanggil kami untuk selalu terlibat aktif dalam hidup bermasyarakat dan menggereja. Namun terkadang kami merasa enggan dan menghibur diri dari panggilan-Mu. Untuk kelemahan ini kami mohon pengampunan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghadirkan Santo Carolus Borromeus dalam hidup di dunia ini. Semangat yang berapi-api dan hidup sederhananya sangat baik untuk kami teladani. Namun terkadang kami masih belum bisa meneladani sikap hidup Santo Carolus Borromeus dalam diri kami. Untuk kelemahan ini kami mohon pengampunan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam situasi pandemi saat ini, ada banyak saudara kami yang lebih
kesusahan daripada hidup kami. Banyak saudara yang kehilangan pekerjaan, sakit, menanggung hidup keluarga, usaha bangkrut, dan lain-lain. Sudah seharusnya di saat seperti ini kami menjadi semakin peka dan terpanggil untuk membantu sesama kami. Namun terkadang kami merasa tidak peduli. Untuk kelemahan ini kami mohon pengampunan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa, sumber segala kesatuan, selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Murah dan Maha Pengasih, ajarilah kami supaya dapat meladani sikap hidup Santo Carolus Borromeus. Buatlah hati kami menjadi semakin lembut dan peka terhadap situasi saat ini. Kobarkanlah semangat di dalam diri kami agar semakin giat membantu sesama kami yang sedang kesusahan di masa pandemi ini. Semoga gambaran kasih-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sebasta saja pada jam jalan hidup? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kamu minum? Apakah yang akan kamu pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang ada di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Suster, Bapak Ibu, dari bacaan hari ini kita bisa melihat sungguh besar hati Tuhan untuk hidup kita. Dia selalu menyediakan apa yang akan kita terima. Hari ini juga kita ibadah untuk memperingati Santo Carolus Borromeus. Siapa yang di sini sudah mengenal Santo Carolus? Saya. Menurut Anda, Santo Carolus itu seperti apa? Dari lagu Santo Carolus kalau kita lihat. Penegak iman. Penegak iman, pinter. Ada lagi? Pendekar gereja. Pendekar gereja. Ada lagi? Sederhana. Sederhana.
Yang paling penting adalah kalau kita melihat sejarah tentang Santo Carolus, daya juangnya yang tinggi. daya juang yang tinggi. Apalagi? Keikhlasan. Keikhlasan. Berbela rasa. Berbela rasa. Sungguh itu mengena dari bacaan hari ini. Begitu kasih Tuhan itu selalu ada pada diri kita. Kita melihat beberapa, kalau kita sebagai orang Kristen mengenal istilah adanya mujizat dalam hidup kita. Maka di masa pandemi ini juga kita, Tuhan melalui tangan-tangan kita berusaha untuk memberikan mujizat pada orang lain. Di masa pandemi seperti ini, dampak itu terjadi untuk semua. Tetapi besarnya dampak di setiap orang itu berbeda. Maka di sini ketika kita melihat pada ayat, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh? Itu lebih penting daripada pakaian. Sungguh bahwa hidup kita itu harus selalu mengikuti jalan Kristus, yaitu iman. Karena dengan iman kita akan selalu memberikan hidup kita, termasuk kebutuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, termasuk bagaimana usaha kita melalui tangan-tangan kita untuk memberikan bantuan terhadap saudara-saudara kita yang begitu mengalami pandemi yang begitu besar. Di sini juga dikatakan bahwa akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita hidup dalam iman, dalam kepercayaan akan Yesus Kristus, sungguh apa yang dilakukan Yesus Kristus untuk saling mengasihi terhadap sesama itu sungguh-sungguh bisa membantu kita dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat, baik di lingkungan, di gereja, apa sebagai warga negara. Kita dapat mengumpamakan ada dua tembok yang saling berhadapan. Tembok yang satu berbicara tentang kekhawatiran, sedangkan tembok yang lain tentang iman. Jika kita berjalan menuju tembok kekhawatiran, itu berarti kita membelakangi tembok iman. Demikian pula sebaliknya, jika kita mengarah kepada tembok iman, artinya kekhawatiran itu ada di belakang kita. Tuhan menghendaki kita menganugerahkan pandangan kepada tembok iman, dan yang akan kita imani itu pasti terjadi. Bagaimana mungkin persoalan kita dapat terselesaikan jika kita khawatir? Maka marilah kita lalui hidup kita dengan penuh iman, sehingga kekhawatiran kita akan duniawi sungguh-sungguh semakin berkurang. Marilah kita ikuti apa yang diajarkan Kristus untuk membantu sesama kita. Beberapa hari yang lalu, guru-guru sudah memulai untuk membantu saudara-saudara kita dengan istilahnya cantelan sembako. Kami bersama dengan warga Tidar Campur itu menyediakan 100 sembako untuk masyarakat di sana. Dan ternyata itu sungguh-sungguh berkenan bagi masyarakat yang di sana. Itu tuh sungguh membantu mereka. Maka marilah kita sekali lagi membantu saudara-saudara kita yang mungkin karena pandemi itu kita perlu bantuan kita, uluran tangan kita sebagai tangan kasih Tuhan kepada sesama. Sekali lagi, mari kita ikuti apa yang diajarkan Tuhan, bahwa kita dari awal diberikan makanan dan minuman itu karena kasih Tuhan pada kita. Maka sudah pantas dan selayaknya jika kita memiliki kelebihan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin karena pandemi ini sungguh-sungguh merasa kesusahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja. Marilah kita hidup dalam damai Tuhan dan dalam kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada orang sekarang dan sepanjang segala abad. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah berdoa. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan penuh seperti yang diajarkan Kristus kepada kita. Bagi keluarga besar SMA Trakanita, semoga selalu diberikan semangat untuk melaksanakan tugas pokok masing-masing dan mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga segala yang direncanakan dan terjadi benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang membantu kesembuhan para pasien, khususnya pasien COVID-19. Semoga para tenaga medis selalu diberi kesehatan, kekuatan, agar tetap kokoh menjadi garda terdepan di masa pandemi ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sesama kami yang sedang dilanda sakit, semoga Engkau angkat segala penyakitnya dan terjadi mukjizat dalam hidup para pasien. Kami yakin ya Bapa, di dalam kuasa-Mu segala hal baik terjadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa pula bagi kami semua yang ada di sini. Semoga karena kasih Tuhan kita mampu untuk memberikan apa yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang kesusahan. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk Yayasan Trakanita yang saat ini sedang memperingati Santo Carlos Borromeus. Kami berdoa semoga melalui teladanan Santo Carlos Borromeus kami semakin bersemangat, rendah hati, dan hidup sederhana. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tapi marilah kita hening sejenak bagi doa kita masing-masing. Kami mohon. Bapa di surga, bukalah mata dan telinga kami bagimu, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami kerjakan. Semoga melalui keberadaan kami, banyak berkat dapat kami bagikan kepada sama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan doa mohon berkat Allah dalam masa pandemi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami, Engkau telah bertemu mereka yang sakit tubuh dan jiwanya. Engkau merawat mereka, Engkau menghibur mereka, dan Engkau menyembuhkan mereka. Kau juga membebaskan mereka dari rasa takut dan rasa sedih dan kehilangan harapan. Engkau meminta murid-murid-Mu untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menghibur mereka yang menderita, untuk membawa harapan bagi mereka yang putus asa. Kami mohon ya Allah yang berbelas kasih, akhirilah wabah yang mengerikan dan mengancam kami semua di dunia ini. Sembuhkanlah semua saudara-saudari kami yang sakit. Berkatilah, bantulah, dan ilhamilah kami semua, dan mereka yang ada di sekeliling kami. Berilah kami kekuatan iman. Hidupkanlah harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati. Persatukanlah kami dengan mereka yang menderita dalam keselamatan kasih-Mu. Engkaulah yang hidup bersama Bapa Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Permohonan ini kami serahkan kepada kebijaksanaan-Mu Bapa, sebab Engkaulah Bapa sekalian anak demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih karena Engkau telah mempercayakan kami menggarap teladan-Mu, khususnya di SMA Trakanita Magelang. Semoga kami saling bahu-membahu menghadapi pandemi ini, khususnya di bidang pendidikan.
Semoga kami semakin nampak sebagai gambaran cinta kasih-Mu bagi sesama kami. Amin. Marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, dengan demikian ibadat sudah selesai. Syukur kepada Marilah pergi kita diutus. Amin. Kita akhiri ibadat ini dengan lagu penutup. Pendekar gereja, penegak iman, Dikau Santo Karolus, teladan kita dalam mengabdi, berbakti bagi sesama. Dikala gereja goncang, dilanda arus jemaat, berdirilah sang pangeran, menentang badai topang. Pendekar gereja, penegak iman, Dikau Santo Karolus, teladan kita dalam mengabdi, berbakti bagi sesama. Sebagai pengatur sejati, nakoda berwibawa, sumber hidupnya yang nyata, salib Kristus yang indah. Pendekar gereja, penegak iman, Dikau Santo Karolus, teladan kita dalam mengabdi, berbakti bagi sesama. Badai datang dan menerjang hidup umat tercinta, diturunkanlah berkat-Nya, sakramen maha mulia. Pendekar gereja, penegak iman, Dikau Santo